Sip. Halo Stromers, ketemu lagi dengan saya Farman di channel YouTube Setrum.com. Di IMS Hybrid 2022 itu ada kompetisi namanya ICAC. Kompetisi itu melombakan modifikasi motor elektrik. Nah, ada dua kelas, yang satu enthusiast, yang satu free for all. Nah, di kelas enthusiast, motor inilah pemenangnya. Nah, kebetulan kita juga adalah salah satu juri. Sebenarnya waktu itu pertama kali lihat motor ini dan tahu konsepnya, langsung kebayang ini kemungkinan besar menang. Kenapa? Karena satu, bentuk board tracker. Board tracker ini motor balap zaman dulu. Terus kedua, eksekusinya terhadap detail bagus banget. Nah, tapi yang paling istimewa bukan itu. Ada sistem dinamo eksternal. Sampai saat ini belum kita temuin di motor listrik lain. Nah, bagaimana sebenarnya sistem itu? Yuk kita panggil aja Mas Handoyo. Halo Mas Handoyo. Oke, apa kabar? Nah, gini, ini kan namanya mekano ya. Ya. Terus gua waktu itu cuma dengar bahwa ini ada dinamo khusus untuk pengisian. Jadi sistem ini bukan seperti sepeda elektrik atau motor elektrik biasa, tapi ini bisa semacam recharge lagi. Ya, sebenarnya sih bisa dibilang filter dia. Recharge, filter. tapi hanya untuk kebutuhan filter aja, karena kan untuk kebutuhan seperti kita punya chargeran itu nggak bisa memenuhi ya. Tapi untuk filter aja supaya ambangnya itu tidak terlalu jeblok banget lah, tidak terlalu tidak turun banget ya baterainya ketika kita pergunakan lah, tapi dengan kondisi RPM tertentu gitu aja. Oke, terus tadi gue juga tahu bahwa penjelasannya ini baterainya hanya apa? 12 ampere. 12 ampere. Nah, pemirsa Stromers, motor elektrik yang banyak dipasarkan di Indonesia ya punya baterai 20 ampere dengan jarak tempuh plus minus 50 kilo, 50-60 km. Yang ini saya dengar dengan 12 ampere bisa ya di up dari kilometer awal aja. Ya, perkiraan ya kalau 12 itu kan biasanya 30 kiloan 30 kilo ya paling jauh. Ya, ini bisa up lebih lah dikit-dikit, bisa 40, 50 atau mungkin bisa lebih gitu ya, tapi tergantung kondisi jalan juga. Udah pernah dicoba lah sampai 50? Ya. Dan itu sudah dicoba, dikonfirm oleh workshop FZ e-bike yang ngebangun ini. Oke, Om Handoyo, ya. Bisa tolong jelasin nggak yang mana sih dinamo pengisiannya? Nah, iya. Ini di dalam ini dinamo utama dia. Oh, ini dinamo utama. Seperti BLDC normal aja. Normal BLDC normal ya. Yang ini juga sama sebagai BLDC normal. Cuma hanya ukurannya aja ini kita yang ambil lebih kecil dengan watt yang ini sama wattnya dengan yang ini. Oke, ini berapa watt? Ini kita pakai 3, masih kecil ya karena kondisi sepeda ya. Ini 350 watt. Maksimal bisa 500 lah, kita tergantung controller ya. Oke, ini kalau ini dia udah 350 juga sama. Oke. Jadi istilahnya kita mau bisa bilang tuh supaya balance aja, nggak terlalu berat balance gitu. Aja. Ini aja walaupun dia sama aja kita udah rasio ya supaya lebih ringan ya. 1:2. Iya ya, ini gede. Ya, ini. torsi ini ketika ada beban jadi tidak terlalu membebani. Tidak membebani ini ya. Pertama ya. Bisa nggak kasih tahu sebenarnya detailnya gimana? Nah, ya. Ini misalnya gini. Jadi ini dari konsep aja ya Om ya. Dari konsep aja kan istilahnya dari baterai ke beban utama, ya kan? Ya. Itu aja nih standar yang biasa kan dari kontrol ke beban utama. Nah, dari hanya segitu kita tambahin. Jadinya ini ketika dia muter, kita kasih namanya itu penyara ya, rectifier itu, untuk bisa dikonsumsi lah untuk masuk ke baterai lagi. Oke, masuk baterainya di sini apa di sini? Di sini. Oke, di sini. Karena kecil kan baterai. Tapi dengan konsep itu menggunakan kita juga semacam sistemnya itu controller juga. Untuk step up-nya. Step up, gitu. Jadi kondisi RPM rendah dia nggak berfungsi sama sekali. Dia nggak ngisi. Belum. Karena pertama volt tidak memenuhi, dan kedua itu ntar akan memberatkan motor utama. Malah jadi beban ketika RPM-nya masih rendah. Jadi biarkan. Oke. Jadi dia efisien sebenarnya. Ya, efisien. Jadi seperti itu. Jadi si controllernya itu emang kita desain untuk kondisi pintar lah kasarnya gitu. Dan baru dia untuk feedback ke baterai utama. Oke. Ya, feedback aja, jadi filter aja dia, sebenarnya filter aja. Jadi untuk penyeimbang lah supaya tidak. Dari sini ke baterai. Ini dinamo, ini controller. Controller di sini. Ini kalau boleh tahu kontrolnya pakai apa? Ini universalan aja sih kalau untuk BLDC biasa, karena kita lebih cari yang paling gampang. Masih square wave atau sine wave? Masih square lah. Masih square. Ini apa di sini? Ini yang controller untuk ini. Untuk ini? Ya. Oke.
Jadi sebenarnya kalau dihitung komponennya tidak begitu mahal ya? Hanya semakin sedikit semakin bagus karena semakin efisien. Berarti sebenarnya itu juga buktiin menang kontes itu tidak melulu duit, tapi ya kreativitas. Terus kenapa emang pilih ini board track? Ini saya nggak tahu nih, ini bannya ban kalau lihat kayak ban flat track tapi ukuran sepeda. Ya, kalau lihat ini. Jadi emang dari mesin semua ukuran bobot sepeda. Udah bobot sepeda. Nah, jadi kita buat sepeda, tapi untuk porsi badan Indonesia. Oh iya. Kalau boleh tahu ini apa gunanya? Nah, ini gigi kita pakai internal. Oh, internal gear buat di sini. Di belakang. Oh, di Ya. sini. Itu ngaruh emang kalau lagi jalan? Ngaruh. Buat speed. Ya, karena kan kita berpikir seperti konvensional motor bahan bakar lah. Ada memfungsikan itu kan. Nah, ketika kita coba lebih efisien dia. Oh, oke. Ya. Yang Jadi ada gearboxnya. Karena kan dinamonya juga kecil ya. Jadi itu ngebantu. Ada reduksi untuk lagi. tanjatan gitu kita kasih gigi satu lebih. Ini berapa lama proses bangunnya? Karena konsep beda, bentuk beda. Iya. Jadi gini, yang awal itu gue bikin prototipe itu khusus untuk uji mesinnya tuh 2 tahun. Huh? Ya, mesinnya aja? Ya, mesinnya. Makanya rangka masih berantakan tuh, biarin. Frame-nya ini baru setahun. Ini gue bikin frame ini udah ketiga nih. Yang ketiga. Revisi apa aja di frame? Ya, kurang apa? Cocok sama badan. Karena kalau porsi gue segini, misalkan tangan gue, ya pengen pas pegangannya. Oke. Kasarnya gitu ya. Iya. Nih gitu. Oke. Nah, waktu proses riset buat mesinnya ini, sistem mesinnya, kendala pertama tuh apa? Masih ingat nggak? Banyak banget. Apa yang kejadian? Ada satu nggak yang paling kejadian? Kebakar. Oh. Jadi gara-gara si BMS itu nggak kuat. Karena si kuat itu gue salahnya gini. Si sistem BLDC ini gue belum full wave. Karena gue untuk menaikkan voltase langsung ke tinggi gitu melalui generator. Gua doubler, namanya itu doubler. Jadi voltase doubler itu 2 kali lipat lebih tinggi. Tapi masalahnya dia ada tengah. Jadi nggak murni. Sinyalnya tuh nggak murni istilahnya arus kuat lah gitu. Nggak murni DC gitu. Nggak murni DC, iya. Akhirnya dia timplang. BMS-nya kena. BMS-nya kalah, baterainya keluar asap. Untung nggak sampai kasarnya tuh yang nggak api-api gitulah. Gitu. Masih bisa pulang lah kasarnya. Karena gue pasang BMS 3. Karena untuk cadangan. Gue tahu kalau riset pasti bermasalah. Pasti masalah terus. Ya, kalau ini udah satu-satu semua lah. Ini semua proses bikin rangka, ngecat di mana nih? Ini cakep nih bentuk rangkanya, terus ada. Iya, kita di sini sih. Di sini semua. Ya. Ini kayak ini buat tanam benang, tapi ini bukan clean cat. Ini yang udah jadi nih epoksi. Oh, ini epoksi dia. Jadi pakai benang, kasih benang, ini dicat emas dulu. Ini emasnya beneran, benang. Oh, ini benang emas? Iya. Aduh. Ini benang emas, kita epoksi dia. Terus ini kenapa ada raja? Nah, ini biar serem. Malah lucu. Iya. Oke, Strumers, jadi gini. Kembali lagi, ini kan kemungkinan besar yang namanya ICEC atau lomba-lomba modif terkait kendaraan listrik itu akan berjalan terus seiring waktu karena makin lama makin populer. Motor ini membuktikan bahwa konsep dan eksekusi itu penting. Yang lebih penting lagi kreativitas. Nah, salah satu alasan motor ini menang karena inovasi di dinamo pengisian tadi. Oke, Strumers, terima kasih telah menonton video ini. Silahkan like dan subscribe channel YouTube kami dan monggo komen apapun yang ingin ditanya, terutama soal motor ini. Bye. Saya coba dulu.